Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Umi Balkis, Prodi PLB kelas A6, NIM saya 211F10382. Saya di sini akan meresum film Amerika yang berjudul I'm Sam. Sam adalah seorang ayah. Pada suatu saat itu seorang ayah yang bekerja di kafe ternama, yaitu kafe Starbucks. Dia adalah seorang barista di kafe Starbucks. Si Sam mempunyai keterbelakangan mental dan dia cenderung autis. Suatu hari saat dia bekerja, dia lupa kalau dia mempunyai istri yang saat itu juga akan melahirkan seorang anak. Posisi si istrinya tersebut berada di rumah sakit. Saat itu juga Sam kelupaan kalau dia mempunyai istri. Saat itu juga ketika Sam datang, ternyata istrinya sudah hampir mau melahirkan. Setelah beberapa percakapan dengan dokternya, Sam akhirnya menjadi seorang bapak. Dan saat itu juga anak yang keluar adalah perempuan. Mungkin memang dengan keterbelakangan mental Sam, dengan keterbelakangan kemampuan Sam sangat bangga sekali memiliki anak. Tapi di lain sisi, setelah anak itu lahir, perempuan yang sangat cantik seperti bidadari, saat itu juga istri Sam melarikan diri. Mungkin tahu kalau anaknya perempuan, akhirnya dia nggak mau memiliki anak perempuan. Jadi ketika anaknya Sam lahir, waktu pulang dari rumah sakit, itu ibunya sudah tidak ada. Tidak ada bukan karena meninggal dunia, tapi dia melarikan diri. Tidak tahu juga alasan kenapa ibunya dia melarikan diri. Waktu sepulang dari rumah sakit, mau pulang ke rumah, ibunya melarikan diri. Jadi seketika itu Sam kebingungan, di mana istrinya, kok nggak ada. Waktu diajak pulang tidak ada. Akhirnya anak tersebut sampai ke rumahnya Sam. Dari baru lahir hingga dia sudah beranjak dewasa umur 7 tahun, semua yang ngerawat itu Sam, yang ngasih makan itu Sam, dengan keadaan keterbelakangan Sam, keterbelakangan mental. Lucy, anak perempuan yang tumbuh besar dengan cerdas, dia pandai, dia bisa menerima ayahnya apa adanya dengan keterbelakangan ayahnya seperti itu. Lucy anaknya sangat baik, cantik. Saat itu rumah Sam di apartemen. Ketika anaknya sudah pulang dari rumah sakit, semua makan, minum, membersihkan bayi, memandikan anaknya, semua urusan rumah tangga dan merawat bayi itu adalah Sam semua yang mengatur. Suatu saat ketika anaknya menangis, Sam tidak tahu cara bagaimana menenangkannya, cara bagaimana menangani anaknya yang sedang menangis dengan keadaan keterbelakangan Sam seperti itu. Suatu ketika itu ada tetangga Sam yang menanyakan kepada Sam, namanya Annie.
dia menanyakan kenapa kok anaknya nangis, kenapa kok sering nangis setiap hari, apa tidak dikasih makan. Akhirnya Sam bercerita kalau dia anaknya terus-terusan menangis, dia tidak tahu cara bagaimana anaknya agar diam, Sam tidak tahu cara bagaimana menangani anaknya sedang nangis. Akhirnya si tetangganya Sam itu yang bernama Annie ngasih tahu bagaimana caranya menenangkan bayi, dan ternyata solusi dari Annie itu makanya kenapa kok anaknya sering nangis. Itu seharusnya itu 2 jam sekali si anaknya Sam ini dikasih minum, 2 jam sekali dikasih minum. Akhirnya dari situ Sam tahu cara bagaimana merawat anak yang benar. Suatu saat ketika dia sudah berkembang dewasa, pada saat itu juga umur anaknya Sam sudah 7 tahun. Lalu anaknya setelah itu si anaknya ini bertanya kepada ayahnya, akankah ibunya akan kembali lagi? Tetapi si Tuan Sam tidak menjawab tidak akan kembali lagi. Sam sangat tulus menyayangi si anaknya. Tanpa sosok seorang ibu, dia percaya bahwa dirinya sudah bisa sendiri merawat anaknya. Ketika hingga tumbuh besar, waktu itu saat usia anaknya 7 tahun, saat itu juga Tuan Sam merayakan ulang tahun anaknya yang ke-7 tahun. Setelah itu dia mengundang teman-teman sekolahnya anaknya untuk datang ke acara ulang tahun anaknya. Saat itu salah satu teman anaknya mengacaukan acara itu ketika si Tuan Sam dan teman-teman ngasih surprise ke anaknya si Sam. Tiba-tiba teman dari anaknya Sam ini berkata kalau si Jesse itu bukan anak kandungnya Sam, tapi itu anak adopsi. Setelah permasalahan itu, akhirnya saat Sam mencari pengacara yang bernama Rita, akhirnya Sam berusaha agar tidak dipisah dari anaknya. Saat Sam mencari pengacara agar bisa membantu Sam permasalahannya Sam, saat itu juga Sam dipisahkan oleh anaknya. Sam merasa terpukau karena tidak ada seorang anak yang dulunya setiap hari anaknya selalu menyemangati ayahnya. Akhirnya Sam mencari pengacara yang bernama Rita untuk membantu kasus permasalahannya dihukum. Saat itu juga Rita membantu Sam dengan tulus, tidak ada ambal-ambal minta sesuatu ke Sam, tidak. Akhirnya setelah itu proses hukumnya tetap berjalan hingga menunggu hak asuh anaknya. Sam selalu dikasih, dengan keterbelakangan mental Sam, dengan penyandang disabilitasnya Sam, akhirnya Sam dibelajari oleh Rita. Nanti saat waktu sidang, bagaimana cara ngomongnya,
apa yang kamu rasakan ungkapkan semua. Hal itu dipelajari sama Rita. Rita sangat tulus membantu Sam. Rita juga kasihan terhadap Sam karena juga pengalaman Rita juga dalam hal rumah tangga juga buruk. Akhirnya Rita membantu Sam sampai ke pengadilan, sampai permasalahannya selesai. Itu yang membantu Sam adalah Rita, pengacara itu. Akhirnya saat itu waktu Sam disuruh bertelekomunikasi dengan anaknya, apa yang dirasakan anaknya, apa yang dirasakan Sam, itu terungkap semua. Akhirnya waktu sidang di pengadilan, hak asuh anak tetap dapat kena Sam. Tapi sebelumnya, dengan kemampuan Sam, dengan keterbatasan Sam, akhirnya Sam diperiksakan oleh teman-temannya ke psikolog dan dokter lainnya juga. Ternyata si Sam didiagnosis dia kecenderungan autis dan keterbelakangan mental. Saat itu juga waktu Sam didiagnosis kecenderungan autis dan keterbelakangan mental, saat itu temannya memisahkan antara Sam dan Lucy. Antara Sam dengan Lucy, Sam juga merasa kalau dia tidak cukup untuk mengajari Lucy karena keterbelakangan mentalnya Sam, karena disabilitasnya Sam. Sam juga tidak mampu membiayai Lucy sekolah. Tapi dengan kerja kerasnya Sam, dengan bekerja di salah satu kafe terkenal, Sam tetap memaksakan kalau Lucy harus sekolah. Tetapi si Lucy-nya sendiri tidak mau sekolah karena Lucy tidak mau, dia lebih pintar daripada ayahnya. Tetapi dari situ Sam tidak putus asa. Sam tetap memberikan yang terbaik untuk Lucy. Saat itu juga dia didiagnosis kalau Sam kecenderungan autis dan keterbelakangan mental. Sam pasrah. Kenapa pasrah? Karena dia juga tidak mau anaknya bodoh seperti dia. Tapi dengan dukungan teman-teman Sam, Sam akhirnya mencari pengacara terkenal yang bisa membantu Sam sidang di pengadilan. Hak asuh anak tetap dapat kena Sam. Tapi sebelum pengadilan berketok palu, saat itu juga selama kurun waktu kalau tidak salah 15 hari, kurang lebih 2 minggu, Sam dipisahkan oleh anaknya, dan anaknya diasuh oleh seorang ibu, seorang rumah tangga yang sekian tahun belum dikasih momongan, belum dikasih anak. Akhirnya si Lucy dirawat oleh ibu angkatnya itu. Ketika suatu hari Lucy diasuh oleh ibu angkatnya, si Sam tidak putus asa untuk mendapatkan Lucy kembali. Akhirnya Lucy mencari tahu alamat ibu angkatnya di mana, keadaan Lucy bagaimana. Saat itu juga Sam mendatangi
Sam tahu akhirnya alamat ibu asuhnya itu, mendatangi rumah ibu asuhnya dan dengan membawa hewan rawatannya Sam, anjing. Saat itu juga Sam melihat Lucy sedang melukis di depan rumah ibu angkatnya. Saat itu juga Sam merasa kangen, merasa rindu kepada anaknya. Saat Sam telah tiba di depan rumahnya ibu angkatnya Lucy, akhirnya Sam balik badan untuk kembali ke rumahnya lagi. Saat itu juga si Lucy melihat kalau di situ ada seorang ayahnya yang bernama Sam itu tadi. Keesokan harinya bertemu lagi ke rumah Lucy. Si Sam izin ke ibu angkatnya kalau dia ingin bertemu sama anaknya, dia sedang rindu kepada anaknya. Saat itu juga Lucy marah kepada si Sam, si ayahnya, karena Lucy merasa sendiri, Lucy merasa tidak ada yang kasih sayangi dia, tidak ada yang berjuang untuk dia selain ayahnya. Sebelum persidangan dilanjut, akhirnya si Sam terus-menerus menghampiri rumah ibu angkatnya si Lucy, hingga akhirnya dengan rasa kasih sayangnya Sam kepada Lucy sangat besar, perjuangan Sam kepada Lucy sangat besar, akhirnya ibu angkatnya Lucy merasakan hal itu, kalau memang Sam benar-benar sayang dan tulus kepada Lucy. Akhirnya hak asuh anak tetap kena kepada Sam. Akhirnya saat itu juga Sam sangat senang akhirnya bisa berkumpul kembali sama anaknya. Dan solusi untuk Sam, saya sendiri salut dengan perilaku Sam, yang seorang Sam yang keterbatasan mental, memiliki kecenderungan autis. Dia benar-benar sangat sayang dan tulus kepada anaknya, bahkan melebihi rasa sayang kepada dirinya sendiri. Saya sangat salut banget sama Sam dengan perlakuan Sam seperti itu kepada anaknya, padahal dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dengan baik, tetapi dia selalu memberikan yang terbaik untuk Lucy. Dan dengan keterbatasan mental, dengan kecenderungan autis, Sam merasa bangga dengan dirinya sendiri. Sam tidak mengeluh dengan keadaannya dia yang seperti itu. Sam menerima apa adanya dirinya. Dan untuk kesimpulan dari film tersebut, memang apapun yang terjadi kepada diri kita sendiri, kita harus menerima dengan lapang dada. Kita tidak boleh mengeluh. Apapun permasalahannya pasti ada solusinya, dan memang kita harus menerima apa adanya. Segala sesuatu harus kita terima dengan apa adanya, dengan lapang dada. Itu yang bisa saya simpulkan dari film tersebut. Terima kasih. Mohon maaf ketika ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.